Shalom dan salam sehat untuk saudara-saudara pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja berada. Tentu patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita percaya bahwa kita dapat bertemu lewat rangkaian ibadah hari Sabat ini melalui media Hope Channel Indonesia, semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur karena Allah kita yang sungguh baik, sungguh nyata kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga di hari Sabat Tuhan yang kudus dan indah ini, kita boleh sama-sama beribadah, memuji nama Tuhan, dan juga merenungkan akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja berada, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari Sabat ini, marilah saya mengundang kita semua di mana saja berada untuk menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bersemayam dalam kerajaan sorga, pada hari Sabat Tuhan yang kudus dan indah ini, kami menaikkan puji syukur, banyak terima kasih oleh karena kemurahan dan cinta Tuhan yang terus kami rasakan khususnya sampai saat ini. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati. Sesaat lagi Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus menyertai kami. Baik saudara-saudara kami pemirsa Hope Channel Indonesia, di mana saja berada, secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Anugerahi dan berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami akan renungkan boleh menguatkan iman kami. Kami lebih dekat dengan Tuhan, bahkan boleh membangun kerohanian kami, membentuk karakter dan tabiat kami semakin serupa dengan sorga. Dan biarlah Tuhan berkuasa bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya ketika Roh-Mu menyertai kami, maka kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, selamat hari Sabat untuk kita semua. Dan pada hari Sabat Tuhan yang kudus ini, dengan pertolongan Tuhan tentunya, saya ingin menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang saya beri judul Kemerdekaan Rohani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan di mana saja berada, negara kita yang tercinta, Republik Indonesia, pernah mengalami penjajahan yang sangat lama oleh beberapa negara. Tetapi oleh karena jasa dan perjuangan dari para pahlawan kita, Indonesia, negara kita yang tercinta, menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus 2026, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, negara kita yang tercinta, Republik Indonesia, akan merayakan 81 tahun merdeka dari penjajahan.
Kata merdeka, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti bebas, lepas, otonom, atau berdaulat. Itu arti kata dari merdeka. Lawan kata atau antonim dari kata merdeka adalah terjajah, terbelenggu, tertindas, atau diperbudak. Terjajah, terbelenggu, dan tertindas, dan juga diperbudak itu adalah gambaran seorang hamba atau seorang yang berperan atau bertugas atau bekerja sebagai seorang hamba. Sehingga di dalam Alkitab Perjanjian Lama, pengertian seorang hamba adalah seorang hamba atau seorang budak yang dapat dijual atau dibeli dalam konteks seorang hamba atau seorang yang sedang bekerja di tengah-tengah satu keluarga, di mana mereka mempekerjakan seorang yang menjadi hamba atau budak. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan Ulangan pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Ini terjadi pada Perjanjian Lama atau zaman Perjanjian Lama di dalam firman Tuhan. Seorang hamba atau seorang budak itu berarti seorang yang sedang dalam status sebagai pelayan atau pekerja atau sebagai budak yang bekerja menurut kehendak tuannya. Seorang budak atau seorang hamba seperti yang banyak dicontohkan di dalam Alkitab, ketika dia bekerja untuk tuannya, dia tidak boleh membantah. Seorang hamba atau seorang budak, dia hidup dalam penyerahan secara utuh untuk diatur oleh majikannya. Jadi seorang hamba yang bekerja untuk tuan atau majikannya, dia bekerja menjalankan apa saja yang diperintahkan atau apa saja yang sudah diatur oleh tuannya atau oleh majikannya. Seorang hamba yang bekerja, seorang budak yang bekerja, dia tidak memiliki hak untuk menyangkal diri. Walaupun apa yang dia rasakan kurang menyenangkan, sakit, penderitaan, pergumulan, dia tidak bisa menyangkal, tidak bisa membantah kepada tuannya, kepada majikannya di mana dia bekerja. Seorang hamba atau seorang budak harus tunduk kepada tuannya, sepenuhnya berada di bawah kendali tuannya. Pada zaman Romawi, istilah hamba atau budak dapat merujuk kepada seseorang yang secara sukarela melayani orang lain. Ini pada zaman Romawi. Tetapi biasanya merujuk kepada seseorang yang berada dalam posisi perbudak permanen atau perbudakan permanen. Jadi ia adalah benar-benar menjadi seorang budak atau menjadi atau bekerja sebagai seorang hamba.
Di bawah hukum Romawi pada zaman dahulu tentunya, seorang hamba dianggap sebagai milik pribadi pemiliknya atau tuannya. Jadi seorang hamba yang bekerja di tengah-tengah keluarga dan dia berstatus sebagai hamba atau budak, dia adalah milik tuannya. Dalam cerita-cerita Alkitab dalam perjanjian lama dalam konteks budak atau hamba bisa dijual. Kalau melihat pengerja mungkin sudah tidak rajin, sudah tidak kuat, bisa dijual. Karena dia dibawa kekuasaan, dibawa kendali dari tuan atau majikannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab ada sebutan hamba dosa. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Alkitab mengenai keadaan seorang hamba yang hidupnya sebagai hamba dosa. Arti seorang hamba dosa adalah ia menjadikan diri seorang budak dosa atau pelanggar firman Tuhan. Ia yang menjadi hamba dosa menjadikan dosa sebagai tuan atau majikan. Sebagai hamba dosa, dosa adalah tuan. Tuan yaitu dosa mengendalikan dia. Dosa yang berkuasa di dalam kehidupan seorang yang hidup sebagai hamba dosa. Oleh karena itu di dalam Yohanes 8 ayat 34 firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ini Yesus sendiri yang katakan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dalam pengertian di sini hamba dosa seperti digambarkan tadi bahwa dosa menjadi tuan bagi seorang hamba dosa. Dosalah yang mengatur apa yang diperintahkan oleh dosa. Itulah yang dikatakan atau itulah yang dilakukan oleh seorang hamba dosa. Karena dia hidup di bawah dosa. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus kita lakukan supaya dapat dimerdekakan dari hamba dosa? Ketika saya hidup dalam penjajahan, ketika Indonesia hidup dalam penjajahan dari bangsa-bangsa dari luar, maka membutuhkan kemerdekaan. Nah, ketika saya hidup dalam perhambaan dosa, saya membutuhkan kemerdekaan dari perhambaan dosa, kemerdekaan rohani. Nah, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi ketika kita hidup dalam perhambaan dosa, kita membutuhkan kemerdekaan dari perhambaan dosa. Dan salah satu cara untuk kita bisa dimerdekakan dari perhambaan dosa adalah kita harus mengetahui kebenaran itu. Karena kebenaran itu, kebenaran dari firman Tuhan ini dapat memberikan kemerdekaan kepada saya ketika saya hidup dalam penguasaan dosa. Karena hidup saya hidup sebagai hamba dosa. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yohanes 17 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Firman Tuhan ini akan memberikan kemerdekaan kepada kita karena melalui pengudusan dari firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, kebenaran dari kitab suci ini akan memberikan pengudusan. Dan dalam proses pengudusan ini dari kebenaran, itu adalah suatu proses untuk memberikan kemerdekaan dari perhambaan dosa menjadi hidup sebagai hamba kebenaran. Jadi ketika kita hidup dalam dosa, dan ketika firman Tuhan kita ketahui, kita pelajari,
menguatkan iman kita. Maka kebenaran ini menguduskan kita. Artinya firman Tuhan ini akan berproses dalam proses pengudusan, dalam proses penyucian untuk memerdekakan kita dari kehidupan hamba dosa, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan apa yang dikatakan dan digolongkan sebagai dosa, tetapi dengan firman Tuhan memerdekakan kita sehingga dari hamba dosa kita berubah atau kita dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Lebih jauh firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini adalah bagian dari doa Yesus Kristus yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 15 yang baru saya bacakan. Ini ayat memberikan arti kepada kita bahwa dari doa Tuhan Yesus supaya engkau melindungi mereka. Doa Tuhan Yesus agar Allah Bapa di sorga melindungi umat Tuhan yang hidup dalam perhambaan dosa. Ini berarti bahwa ketika kita hidup di dunia yang memiliki banyak peperangan, kita membutuhkan kemerdekaan rohani. Dan kemerdekaan rohani itu datangnya dari Tuhan. Yesus berdoa agar ketika kita ada di atas dunia ini, kita perlu dimerdekakan, dilindungi oleh firman Tuhan. Agar supaya kita bisa hidup dalam kemerdekaan sebagai hamba kebenaran. Dalam firman Tuhan Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus telah datang ke dunia. Yesus diutus Bapa datang ke dunia. Tujuannya adalah untuk memberikan kemerdekaan bagi umatnya. Saya mengajak kita untuk membaca dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sudah tentu yang dimaksud dengan firman Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Kudus adalah kekuatan ilahi dari Tuhan yang hadir dalam hati kita untuk memberikan kekuatan dalam peperangan rohani kita sehingga kita dapat dimerdekakan dari penjajahan dosa. Kita dapat menang, kita dapat dimerdekakan untuk mengalahkan penjajahan dosa. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara kita dari perubahan hidup dalam hamba dosa, hidup dikendalikan oleh dosa. Ketika kita dimerdekakan, kita berubah hidup dalam kebenaran. Dari beberapa ayat yang kita sudah baca tadi, paling tidak kita menemukan 3 hal penting dalam proses kita dimerdekakan dari perhambaan dosa. Yang pertama, Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. Dunia yang diselimuti oleh dosa. Dunia yang di dalamnya ada banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Yesus Kristus datang ke dunia ini
sebagai panglima perang untuk berjuang, untuk berperang, untuk memerdekakan saya dan saudara-saudara dari hamba dosa, dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Yang kedua adalah kita harus mengetahui kebenaran. Yesus datang ke dunia ini memerdekakan kita. Ia memberikan kita kebenaran, menunjukkan kepada kita firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terdapat petunjuk-petunjuk ilmu berperang dalam peperangan mengalahkan hidup dalam perhambaan dosa. Dan yang ketiga adalah kita harus hidup dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini dalam konteks memerdekakan adalah kekuatan untuk berperang. Yesus adalah panglima perang kita. Firman Tuhan adalah ilmu atau petunjuk-petunjuk dalam peperangan rohani. Dan Roh Kudus adalah kekuatan kita untuk berperang. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja berada. Dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau Roma 8 ayat 2 kita hubungkan dengan Roma 6 ayat 23. Firman Tuhan ini mengatakan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roh Kudus telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukuman dosa. Ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita hidup dalam perhambaan dosa, upah dosa dalam Roma 6 ayat 23 adalah maut. Menerima hukuman dari perhambaan dosa itu. Tetapi dengan kasih karunia Allah, kita dapat dimerdekakan. Artinya, ketika kita hidup di dalam perhambaan dosa, apa saja yang dikatakan yang berkaitan dengan dosa, itu yang kita lakukan. Itu yang saya lakukan kalau saya hidup dalam perhambaan dosa. Dan upahnya adalah kebinasaan. Upahnya adalah maut. Upahnya adalah kematian kekal itu. Tetapi Yesus, Tuhan kita, tidak menginginkan itu. Oleh karena itu, dengan kasih karunia Allah, Yesus datang untuk memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Maka kita hidup dalam perhambaan atau menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia, Yesus telah datang ke dunia. Yesus telah hidup di dunia ini. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Hidup di atas dunia ini. Berperang melawan maut. Dan firman Tuhan menceritakan. Yesus telah mati sebagai pahlawan sejati. Agar kita boleh dimerdekakan dari perhambaan dosa. Yesus telah lahir. Yesus telah hidup di atas dunia ini. Yesus telah mati di kayu salib. Yesus telah dikuburkan. Yesus telah bangkit.
Semua yang telah dilakukan Yesus, semua yang telah dijalani oleh Yesus Kristus dalam peperangan di atas dunia ini, tujuannya hanya satu. Untuk menyelamatkan kita dari perhambaan dosa menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran Tuhan. Agar hidup kita bukan dosa yang mengendalikan kita. Bukan setan yang memberikan dosa itu, yang menciptakan dosa itu, yang mengendalikan kehidupan kita. Tetapi kebenaran itu, yaitu firman Tuhan, Roh Kudus, Allah kita, yang menuntun, yang mengendalikan, yang mengatur kehidupan kita. Karena kita, saya dan saudara, sedang hidup sebagai seorang hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus bukan seperti pahlawan bangsa yang telah mati karena berperang dan dikubur di taman makam pahlawan. Oh, Yesus tidak demikian. Tetapi Yesus sudah bangkit dan saat ini telah berada di sorga untuk menyediakan tempat bagi umat-umatnya yang ia sudah merdekakan. Merdekakan dengan penebusan, merdekakan dengan kematiannya, merdekakan dengan firman Tuhan, merdekakan dengan kuasa dari Roh Kudus Tuhan. Dan Yesus sedang berada di sorga, menyediakan tempat untuk kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang memberi sukacita bagi umat-umatnya yang percaya, bagi umat-umatnya yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa di atas dunia ini. Dan itu adalah tempat tidak ada lagi peperangan. Karena hidup bersama dengan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana keadaan orang yang sudah dimerdekakan dari budak atau perhambaan dosa? Kalau kita hidup dalam dosa, upanya adalah kematian kekal, maut. Tapi kalau kita sudah dimerdekakan, upanya adalah masuk dalam kerajaan surga. Tetapi ketika kita masih ada di atas dunia ini, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, oleh firman-Nya, oleh Roh Kudus, walaupun kita masih ada di atas dunia ini, seperti apa keadaan orang yang sudah dimerdekakan itu? Mari kita jawab pertanyaan ini dengan membaca firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 22. Firman Tuhan Roma 6 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi ketika kita hidup di atas dunia ini, atau walaupun kita masih hidup di atas dunia ini, tapi kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kehidupan kita adalah kehidupan yang berbuah. Itu berarti bahwa saat kita hidup dalam perhambaan dosa, Yesus datang memerdekakan kita semua, saya dan saudara. Setelah Yesus memerdekakan kita, kita berubah hidup dalam kebenaran atau menjadi hamba kebenaran. Yang menjadi Tuhan kita adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang mengendalikan kita. Oleh karena itu, setelah kita hidup dalam kebenaran, maka kehidupan kita berbuah. Hasil dari buah hidup dalam perhambahan kebenaran kita nantinya saat Yesus datang pada kali yang kedua akan mewarisi kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita
Ketika saudara-saudara dan saya telah hidup di dalam perhambaan atau sebagai hamba Allah atau sebagai hamba kebenaran. Inilah yang terjadi. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Hasilnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan setelah disampaikan ciri-ciri ini, karakter ini, tabiat ini, buah roh ini, yang nampak bagi setiap umat Tuhan yang sudah dimerdekakan dan sudah hidup dalam perhambaan kebenaran atau sebagai hamba kebenaran, maka hidupnya dipenuhi dengan kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hidupnya penuh dengan sukacita, hidupnya penuh dengan damai sejahtera, bahkan bisa menciptakan damai di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang penuh dengan perselisihan, peperangan, dan lain sebagainya. Bahkan karena kita sedang hidup dalam hamba kebenaran, maka kehidupan kita penuh dengan kesabaran karena menghadapi berbagai hal di atas dunia ini. Berbagai pergumulan, berbagai tantangan. Tapi karena kita hidup sebagai hamba yang sudah merdeka, kita hidup dalam kesabaran. Bahkan kita penuh dengan kemurahan, kita penuh dengan kebaikan, kita penuh dengan kesetiaan, kita hidup dalam kelembutan, dan kita hidup dalam penguasaan diri. Inilah buah-buah roh yang muncul, yang nampak dari setiap kehidupan umat Tuhan yang sudah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dalam Galatia 5 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, kita menjadi milik Kristus. Karena itu, kehidupan kita dikendalikan oleh Yesus Kristus. Lebih jauh dalam Galatia 5 ayat 25, firman Tuhan mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Karena kita sudah hidup dalam kehidupan Yesus Kristus. Karena kita sudah hidup sebagai hamba kebenaran. Bukan lagi hidup sebagai hamba dosa. Maka Roh Kudus adalah jaminan untuk dapat memberikan kita kemerdekaan rohani. Memberikan jaminan kepada kita untuk tetap hidup dalam hidup sebagai hamba kebenaran. Karena Roh Kudus adalah kekuatan kita, kekuatan datang dari Tuhan, dan itu adalah senjata rohani kita sebagai umat yang percaya. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Inilah harapan kita. Inilah juga yang menjadi kerinduan Yesus Kristus. Agar ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang ada di atas dunia ini. Kita tidak hidup di dalam perhambaan dosa, tetapi kita hidup dalam perhambaan kebenaran. Kebenaranlah yang mengendalikan kita. Kebenaranlah yang menjadi kehidupan kita. Karena kebenaran itu yang menuntun kita. Tentu sebagai manusia kita tidak dapat lakukan ini. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat melakukan. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Saat kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa, apa yang harus kita lakukan?
Di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa yang harus kita lakukan setelah kita dimerdekakan? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja yang dikatakan atau yang dimaksud dengan senjata Allah itu? Efesus 6 ayat 14 ayat 15. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Inilah perlengkapan senjata rohani, senjata dari Allah yang harus kita miliki. Lebih lanjut dalam ayat 16 dan ayat 17 Efesus pasal 6. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap hidup dalam kemerdekaan sebagai hamba kebenaran atau sebagai hamba Allah. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Oh, banyak serangan-serangan yang datang kepada kita. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah pedang roh, firman Allah, senjata kita untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai hamba Allah, sebagai hamba kebenaran. Selanjutnya dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Persenjataan dari Allah supaya kita tetap merdeka dalam peperangan rohani di atas dunia ini. Berdoalah setiap waktu. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Setelah kita berdoa, jaga doa kita. Ini tentu lewat kuasa dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Sudah tentu yang dimaksudkan di sini, kuk perhambahan itu adalah perhambahan dalam dosa. Kita harus hidup di dalam Tuhan sebagai hamba kebenaran. Artinya yang menjadi aplikasi dalam hidup kita. Setelah kita merdeka, kita menjadi hamba kebenaran. Kebenaran firman Tuhan akan menjadi Tuhan atau majikan kita yang mengendalikan kita. Yesus Kristus akan mengendalikan kehidupan kita lewat firman dan kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga apa yang diperintahkan oleh kebenaran itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam firman Tuhan, kita akan menurutinya sebagai seorang hamba kebenaran. Sebagai kesimpulan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Sabat ini untuk kita, untuk saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja berada. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dasar dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang sudah dimerdekakan adalah kasih. Kita sudah bebas dari perhambaan dosa. Bukan berarti bebas untuk melakukan apa saja, tetapi bebas dari perhambaan dosa menjadi hidup di dalam perhambaan kebenaran. Kebenaran kasih Yesus Kristus. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Sudah tentu, harapan dan doa kita tetap hidup sebagai hamba kebenaran. Kita tetap hidup menjadikan Yesus Kristus sebagai pengendali dalam kehidupan kita. Karena ia sudah memerdekakan kita. Dan kehidupan kita sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba Tuhan. Kehidupan kita yang mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan tentu ini adalah pertolongan Tuhan. Tuhan menyediakan balasan. Tuhan menyediakan upah bagi kesetiaan kita sebagai hamba kebenaran. Yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan dalam kerajaan surga. Dan hidup kekal sampai di Yerusalem yang baru. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja berada. Semoga Tuhan senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara di mana saja berada. Dan saya bawa firman ini dalam Yesus Kristus.